Ini hamba-Mu siap untuk menyampaikan isi hati. Aku mengaku bahwa semua yang ku ketahui, semua yang ku pelajari tidak ada artinya Allah, kecuali aku mendapat kasih karunia-Mu. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara Aba, kami siap menerima apa yang dunia tidak bisa berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara menyadari sungguh, kalau bisa dia mendarat penuh di saudara tentang full gospel businessman, sebenarnya saudara sedang buat melengkapi bahkan apa yang gereja tidak buat. Ya, mari saya mengembalakan 30 tahun di Ambon. Kalau bilang pelayanan, dunia ini mungkin lebih dari 40 tahun. Usia sekarang saya 70. Baru. Jadi kalau digabung 100 lah kira-kira gitu kan. Tapi saya ketemu saudara-saudara saya yang jauh lebih tua dari saya. Waduh. Nah, gini. Dunia marketplace itu sebenarnya sasaran. Nah, saya perlu mengakui bahwa gereja tipis sekali. Gereja tidak mengequip orang-orang kembali ke dunia kerja. Ya, tahu? Mari jujur. Gereja menarik orang masuk ke dalam 4 tembok, ya, terkurung di situ, nah, gitu. Jadi akhirnya, buktiin sendiri. RT lu aja nggak berubah, ya kan? Nah, mari buktiin apa yang berubah. Kamu lihat. Kalau kamu lihat pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha Kristen yang hancur, kenapa? Jangan salahkan mereka sekarang. Coba mundur 40 tahun, 50 tahun ke belakang. Mereka semua ada di gereja kan. Mereka masih youth. Apa diajarin? Nah, ini poinnya. Ini poinnya. Kita perlu berdirinya full gospel. Wow. Itu nggak iseng-iseng, itu visi Tuhan. Nah, coba di gereja kalian, coba mana ada nggak 7 mountains, 7 pilar, 7 gunung, itu apa? Campus Crusade, Youth with a Mission, mereka yang bongkar itu kan, apa? Art, entertainment, family, education, government, politik. Bagaimana kita mengubah dunia? Kita perlu ada di situ, bukan di dalam tembok. Jadi akhirnya di otak kita gini, Senin sampai Sabtu cari makan, pelayanan nanti hari Minggu. Itu gimana coba? Dunia kamu, mimbar kamu lebih besar dari saya. Saya punya cuma hari Minggu kecil, kamu punya tiap hari di tempat kerjamu. Ini kan yang kita tidak di-equip. Lalu lihat, ini buat saya kita terdistorsi, ya kan? Kita lihat. Pak Kris kan hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Ayo. Nah, semua kita hamba Tuhan. Apa yang buat kamu dan saya berbeda? Cuman fungsi. Di mata Tuhan sama, nggak ada ceritanya, nggak ada anak emas, nggak ada superstar dalam kerajaan. Kita sama, beda fungsi. Nah, tapi lihat pengajaran mendistorsi kita, jadi kita rasa ada, waduh, kok ada gap ya gitu. Nah, karena itu saudara tanpa sadar saudara membedakan sendiri bahwa kan hamba Tuhan. Jadi kalian hamba Tuhan berprofesi. Apa kerjanya apa? Oh, saya hamba Tuhan sambil punya pabrik 5. Hah? Pabriknya sambil? Iya. Bapak gila, lu yang gila. Nah, ya coba begini. Nah, bisa baik nggak? Oh, saya hamba Tuhan sambil jadi dokter. Saya hamba Tuhan sambil apa? Presiden lah, jadi jenderal lah, semuanya sambil. Oh iya. Nah, coba bayangin 5 jabatan. Nabi, penginjil, rasul, guru. Kenapa dia cuma ada di dalam tembok gereja?
Bisa nggak saya sebut kamu nabi dalam dunia bisnis? Nggak usah bikin kartu nama, nggak usah gitu. Tapi bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Semua berusaha pakai dukun, pakai apa? Kamu punya yang lebih dari itu. Kurang kudus gue. Kamu lihat, kamu punya yang lebih dari itu. Nah, coba kejar itu. Coba kejar itu. Ya. Jadi serius, saya kesini, saya nggak bohong. Saya cuma pengen ketemu gun-gun ini aja. Itu gila. Nah, waktu Juli bilang ke saya bilang kepagian. Aduh, gua bangun pagi-pagi nggak mau lah pelayanan. Duduk baca-baca di rumah, 6:30 mesti jalan. Aduh, berat banget. Terus kita lagi bersaksi karena saya cuma diceritain orang, lalu saya nonton videonya gun-gun. Saya bilang, saya ceritain ini. Yuli bilang, dia ada di Full Gospel ini. Gue datang. Nah, jadi itu. Jadi itu. Gini. Dia trigger saya punya teologis. Ya. Kenapa kesaksian powerful? Karena realita. Kenapa kita nggak malu? Dulu saya bajingan, kenapa? Karena kita nggak seperti itu lagi kan. Itu kesaksian powerful. Lihat itu. Satu statement dia yang bilang gini, ternyata masuk neraka susah. Itu nggak ada tuh di teologi mana gitu kira-kira kan. Karena Tuhan ingin semua orang selamat. Wah, saya bilang ini nabrak. Dari mana dia ngomong itu? Dia udah sekolah kah? Dari mana? Jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa, kamu hanya beragama. Jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa, tanpa pengalaman diubahkan, kamu gagal jadi Kristen. Iya, itu cuma agama. Begitu persoalan datang, ketahuan siapa kamu. Wah, ini orang yang banget nggak ada harapan. Mikir Tuhan aja kagak. Coba, siapa yang berinisiatif? Dia apa Tuhan? Tuhan datangin dia. Coba. Abraham orang apa? Israel nggak ada. Abraham bukan dari tanah Ur, Arab Utara. Coba, siapa Abraham? Profesinya penyembah berhala. Siapa yang berikan? Tuhan datang ke Ur Kasdim. Tuhan, kamu dan saya punya Tuhan yang ada di lapangan. Dia bukan Tuhan yang nonton-nonton di sorga, pegang tongkat, getok-getok kepala. Lihat nggak tuh? Israel lahir dari Abraham. Nah, coba lihat konteksnya Alkitab. Kita punya Tuhan yang wow. Jujur, di luar Yesus, semua Tuhan hanya Tuhan yang menuntut. Nggak pernah memberi. Riset sendiri, kamu bukan anak kecil. Kamu punya Tuhan Yesus, bukan menuntut, memberi. Amin. Loh, coba. Kristus telah mati selagi kamu dalam dosa. Selagi kamu nggak suka dia, kamu bahkan nggak mau kenal dia mati buat kamu. Coba, renungkan itu. Hebat nggak Tuhan gitu? Saudara, hari ini kalau saya menangis bukan karena nggak ada beras. Kalau saya cuma nangis cuma gini, Tuhan kamu baik banget ya. Berkali-kali saya berontak, berkali-kali saya merenungkan bahwa dia baik banget. Kristus adalah kasih. Berarti kasih bukan sifat. Kasih itu person. Kamu punya Tuhan sebagai pribadi, dia kasih. Dia bukan memiliki, bukan. Dia adalah kasih. Makanya tadi saya bilang, lu baca Alkitab 5 jam, Tuhan tak tambah sayang. Menyembah 5 jam, Tuhan tidak tambah sayang. Dia sudah sayang. Nah, dia adalah gitu. Kamu nggak baca, dia tetap sayang. Nah itu. Jadi, tapi pengajaran mendistorsi kita, jadi kita ketakutan. Coba lihat. Karena gini, pengajaran-pengajaran itu pakai ketakutan untuk bawa kamu taat. Akhirnya kamu taat karena takut. Wah,
Coba lihat, gambar Tuhan jadi cacat di situ. Kamu turunkan Tuhan di sederajat dengan mafia-mafia gitu kan. Kalau lo nggak bayar perpuluhan, hancur lo punya usaha. Begitu, benar. Jadi sorry, Tuhan sama bos mafia. Yang kalau lo nggak bayar uang keamanan, gue bakar rumah lo. Nah, gitu. Tanpa sadar kan kamu, gambar Tuhan rusak di dalam kamu. Jadi apa-apa Tuhan hukum. Saya kena sakit, ini Tuhan hukum. Bayangin kamu punya Tuhan yang gitu. Ini cacat. Teologi kita cacatnya di situ. Dari pengajaran-pengajaran yang kita dengar. Oke. Kecil pun kita sudah digajar yang salah. Ya kan? Masih kecil, papa, mama, oma, opa. Ayo, berdoa ya. Tutup mata sayang, nanti Tuhan marah. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tapi dari kecil, gambar itu masuk. Tuhan marah. Nah kan, kamu lihat terlalu jadi lama-lama jadi natural. Itu tidak. Siapa bilang Tuhan marah? Nah satu kali saya diskusi, adik saya di Melbourne sudah lebih dari 40 tahun. Dia master teologi Calvin Evangelical. Bayangin. Sampai saya bilang, gile Pram, kok lu ambil kuliah yang begitu sih? Kenapa dia bilang? Enggak Chris, gue lebih Pentakosta lagi justru. Terus kita ngobrol. Menurut kamu Tuhan apa? Dia bilang ini, Chris, lu tahu Hitler? Even Hitler yang sudah bunuh belasan juta, ya, Yahudi aja 6 juta dia bunuh, belum yang Eropa, belum, ya kan? Bayangin, even Hitler, kalau nafas terakhir dia panggil Yesus, dia selamat guys. Kita diam saudara. Masalahnya kan dia nggak panggil. Iya dong. Nah, kalau sedang baca Philip Yancey, dia bilang gini, risiko terbesar Tuhan waktu dia bikin manusia, dia kasih free will. Itu risiko terbesar. Artinya gini, ciptaan bisa menolak pencipta. Bebas dong. Tapi disitulah di dalam free will itu terletak kualitas mutu terbesar dalam segalanya. Dengan kata lain, waktu kamu pilih Tuhan, bukan karena diancam, karena free will. I will trust you. Bukan, lu gak takut masuk neraka. Kampungan tuh yang gitu-gitu, ancaman-ancaman gitu. Kenapa kamu ikut Tuhan? I will. Semuanya, beri persembahan, beri semua. I will, dari kehendak bebas saya. Jadi Tuhan udah ciptain neraka. Gue gak ikut Tuhan yang itu. Buat kamu, apa yang bikin nanti kamu di sana? Free will. Itu konsekuensi dari kehendak bebas yang kamu pilih. Nah, lihat, hukuman Tuhan buat Adam di Taman Eden bukan hukum. Khotbah, pendeta-pendeta bilangnya dihukum. Tuhan lagi kasih lihat, ini konsekuensi dari pilihan kamu Adam. Waktu kamu makan buah itu. Begitu Adam makan buah itu, saat itu Adam mengembangkan kemampuan berpikir tanpa Tuhan. Buah pengetahuan baik dan jahat. Coba lihat. Sebelum Adam jatuh, Adam telanjang nggak? Telanjang. Setelah Adam jatuh, telanjang kan? Bedanya telanjang sesudah jatuh dan sebelum jatuh di mana? Yes. Waktu Adam belum jatuh, dia nggak sadar dia telanjang. Waktu dia jatuh, dia sadar, saya telanjang ya. Di sini, waktu dia nggak jatuh, sebelum Adam jatuh, dia nggak sadar dosa, dia sadar Tuhan. Begitu dia jatuh, sadar dosa, ternyata saya telanjang ya. Nah, bayangin kita hari ini, siapa yang pegang remote controlnya? Siapa yang kamu kasih? Remote controlnya kemana? Kamu sadar dosa, apa sadar Tuhan? Nah, karena pengetahuan kita kurang, kita selalu Tuhan tuh, aduh, dia penghukum, dia yang bikin. Banyak kita yang ngomong, aduh saya sakit, karena saya jarang baca firman Pak.
Tadi mobil saya ketabrak, saya udah lama nggak ya kebaktian full gospel. Lu mau punya Tuhan yang gitu? Jalan pegang-pegang tongkat, nggak ikut full gospel, COVID. Oh gitu. Mau punya Tuhan yang gitu? Nggak baca firman, tabrakan loh. Bayangin. Lihat, jadi waktu kamu pilih semua, itu karena kebebasan yang kamu ambil. Kalau nggak, kita kayak mesin. Tuhan tekan tombol. Robot kita. Nah, judul yang saya kasih, dominasi kasih. Itu dia. Saya sudah bilang, nggak ada. Kamu nggak dapat ini dimanapun. Sebenarnya sayang, kayak orang nggak kenal, nggak jumpa Yesus. Makanya dia tukar Yesus dengan proyek. Dia tukar Yesus dengan cinta. Dia tukar Yesus dengan posisi, jabatan. Jadi jangan bilang, kok dia bisa gitu? Berarti dia nggak kenal. Titik. Udahlah. Bayangin, kamu tukar Yesus, dibilang ini, juru selamat. Yang pasti selamatin kamu tukar. Berarti kamu nggak kenal. Udah, nggak usah berdebat. Pengumuman surga waktu Yesus datang, dibilang begini, yang ngumumin malaikat karena nggak ada yang layak. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, Raja di kota Daud. Jadi Yesus tuh jabatannya Raja, Juru Selamat, Tuhan. Wow, yang ngumumin sorga. Nah, kata Tuhan itu ada kata Adonai yang dipakai di situ. Mari lihat arti terdalamnya. Arti gini. Kalau bread keeper, gitu, lumbung roti, itu. Satu lagi apa? Penguasa sistem. Berarti 2000 tahun lalu langit sorga turun dan mengumumkan, hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Kenapa? Karena 4000 tahun dunia hidup dalam sistem yang jatuh. Dunia udah jatuh. Sistem dunia, saya pakai kata itu. Nah, Yesus datang untuk kasih tahu, saya datang, saya penguasa sistem. Artinya kita dipanggil untuk hidup dengan sistem ini. Coba lihat, jujur nggak? Banyak gereja memang pakai ayat, tapi sistemnya sama kayak perusahaan. Dia drive-nya sama kayak orang sama, gitu. Nah, saudara, sebenarnya Tuhan mau saudara punya suara keluar itu bahwa saya hidup. Bisa nggak kamu jadi pengusaha bisnismen? Nah, itu bukan dunia saya nggak mau lebar-lebar, gue nggak ngerti, ya kan? Saya cuma kasih ininya. Kamu jadi pengusaha yang kingdom value. Wah, Pak, gimana Pak? Zaman gini jujur miskin, Pak. Nah itu, kamu dibatasi. Salomo bilang, semua yang di bawah matahari sia-sia. Waktu dibilang gini, ini orang terkaya di dunia, saya sempat meragukan. Masa sih nggak ada yang bisa ngalahin Salomo? Lain kali lah ya. Tapi kalau saudara suka riset, coba riset menu makanannya aja. Salomo, lu kaget loh. Berapa banyak sapi, berapa ribu angsa sehari. Nah, lu baca, baru menu makanan. Gini, siapa yang masak kayak gini tiap hari? Tahu nggak bait Allah dia bangun? Kalau di kurs mundur sekian ribu tahun nih. Kalau di kurs kayak rupiah 1.700 triliun. Bikin bait Allah. Belum di sana aja. Coba. Penghasilan emas dalam setahun 666 talenta. Satu talenta 34 kilo. Bayangin, kali 666 kali 40 tahun, pecah kalkulator lo. Kira. Nah, si Salomo. Nah, dia nulis semua
usaha di bawah matahari sia-sia. Apa artinya Pak? Matahari gini, kamu di bawah matahari, kamu ada dalam sistem yang tertutup. Tapi kamu udah ngomong Yesus, udah ke gereja, tapi kamu puter-puter dalam sistem itu terus. Padahal Tuhan udah ngomong, hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Artinya gini, keluar dong, jangan di bawah matahari, cari yang di atas. Nah, di sini. Nah, komunitas ini penting, di mana kita bisa saling membangun. Kalau saya kembali dalam dominasi kasih, kita mulai dari satu pribadi yang paling sederhana. Kan kita tahu Maria gara-gara Alkitab dong. Siapa yang kenal dia dulu? Gadis desa. Coba pikir baik-baik. Perempuan mana? Suami mana? Yang mau berjalan 700 mil dalam keadaan hamil. Tinggalin rumah, ada dalam kegelapan, gak ketemu tempat penginapan, masuk di goa. Mana? Di sini saya bilang, kalau ininya kasih gini, untuk juru selamat datang di dunia, untuk itu bisa terwujud, perlu ada satu orang yang mau ambil risiko ini melawan akal sehat sebenarnya. Mana ada suami istri yang mau jalan 700 mil tinggal nggak ketemu tempat penginapan, nggak tahu, lahir di kandang. Semiskin-miskin lu nggak lahir di kandang kan? Yang punya langit, bumi, laut beserta isinya lahir di kandang. Tempat paling miskin. Ayo. Mari kita bongkar, nggak cuma berita Natal sederhana. Apa tujuannya? Supaya orang yang paling miskin dan yang paling miskin bisa ketemu Tuhan. Coba dia lahir di istana, cuman raja yang datang. Bisa lihat. Makanya dari tadi kalian nyanyi, coba renungkan setiap kata yang kamu nyanyikan. Wow. Tadi waktu kamu nyanyi, it is well with my soul. Itu orang full gospel tuh, penciptanya. Pengusaha, saudara, pengusaha hebat. Istri, anak-anaknya mati tenggelam di laut. Kan kalau saudara tahu kisah latar belakang pencipta lagu itu. Dan zaman itu belum ada pesawat. Jadi dia naik kapal laut mau nyusul istrinya ke London. Di tengah laut, pelautnya kasih tahu, di sini anakmu tenggelam. Terus dia lihat itu. Keluar lagu itu. Dia yang buat liriknya. It is well. It is well with my soul. Nah, ini kalau saudara orang yang ngalamin Tuhan, yang jumpa Tuhan, bukan kita terhindar dari krisis. Tapi krisis mengekspos kita. Bukan kita kaki nggak injak tanah, bukan gitu. Kamu hidup dengan krisis penuh dengan Roh Kudus. Loh, kita sama-sama satu bangsa ini akan ada dalam krisis. Cuma nanti kamu lihat. Krisis mengekspos siapa yang percaya. Di situ kita jadi tontonan. Kan gini, be witness. Kamu menjadi saksiku. Menjadi saksi apa? Orang nonton. Bukan bersaksi. Bersaksi kita ngomong lalu dimaki. Ya kan? Kita sering ngomong sama orang padahal kondisi kita belum benar. Kok percaya Yesus ya? Nanti bisnisnya maju. Lu aja utang lu belum bayar, nah dia malah sedikit nah, ya kan? Iya dong. Nah, itu bersaksi. Kita ngomong kemana-mana. Menjadi saksi artinya gini, dunia nonton. Nah, oke, mungkin kamu hanya pegawai biasa. Ini menjadi saksi. Bisa nggak kita kerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk bos lihat? Cleaning service, bikin bersih tuh toilet, kamu bikin seperti untuk Tuhan, bukan supaya bos puji lo. Pelayan apa? Nah, ini yang kita nggak di-equip. Kalau kita buat gitu, dunia jungkir balik. Saya tahun 85
gabung dengan namanya Maranatha Campus Ministry. Udah bubar itu. Presidennya Bob Weiner dari Amerika. Itu gereja nggak besar, dia menjalar di seluruh dunia tapi kecil-kecil. Kenapa? Visinya gila banget. Change campus, change the world. Artinya kalau kamu mau rubah dunia, rubah kampus. Kenapa? Pemimpin 20 tahun di depan sekarang ada di kampus. Equip mereka, lengkapi mereka. Waktu mereka jadi, wah itu gila banget. Nah, saya singkat aja. Salah satu pelajar, kamu harus lulus 2 kelas baru bisa diterima sebagai jemaat di situ. Pertama foundation class, yang kedua bilang covenant life. Artinya gini, semua dibongkar yang sifatnya agama. Aduh, kita nih agamawi. Agama itu religi itu to bind, membelenggu. Jadi itu musuh Roh Kudus. Agama itu musuh Roh Kudus. Nah, salah satu yang membekas di saya, jadi waktu saya ke Ambon 30 tahun lalu, ini bekal-bekal yang saya bawa. Mari saya cerita sama saudara. Ada seorang bukan Kristen, namanya Lenin. Dia copy frame-nya Alkitab tentang discipleship. Dia ambil kerangkanya, dia tiru banget, dan dia muridkan 17 mahasiswa dalam 20 tahun. Pakai kerangka yang Alkitab, cuman isinya bukan Alkitab. Isinya dia ngajar tentang Marxism, komunis. Tahu nggak? Dia ajari mereka 20 tahun, 17 mahasiswa, 20 tahun mereka rebut satu bangsa jadi komunis, namanya Uni Soviet. Gak pakai Roh Kudus, gak pakai Yesus. Sudah berapa puluh tahun gereja ngomong Roh Kudus lah, bahasa roh lah, segala. PRT aja gak berubah. Ini kenapa kalian gak gelisah? Kenapa sih? Mari. Ini kenyataan sejarah. 20 tahun dari 17 mahasiswa, satu bangsa berubah jadi komunis, Uni Soviet. 70 tahun kemudian, bayangin, 70 tahun. Enggak, kurang. Itu kamu lihat, 2/3 dari seluruh dunia dalam pengaruh komunis. Mari, berapa lama gereja? Apa sih yang berubah? Saya malu. Jadi pendeta memang malu kalau sudah lihat gini. Saya duduk 6 orang generasi. Om, kita ngobrol yuk. Yuk, di mana? Nah, tempat saya kumpul anak-anak tuh selalu di Senayan City. Jadi saya kasih nama itu kantor sinode, oke? Kantor sinode. Kita kumpul ngobrol-ngobrol dari 6-5 nggak gereja. Apa? Milik nggak ada apa-apanya. Uang kita aja yang diambil. Terus saya tanya, kenapa? Nah, salah sendiri lu nanya, Chris, kan? Dia jawab. Dia traktir saya minum kopi, saya nanya, dia jawab dong. Sorry ya om, pendeta pakai topeng om. Gue minum kopi nggak jadi, gue pendeta. Ini yang kedua, gereja panggung sandiwara om. Saya nggak bisa jawab. Mau marah? Kenyataan. Om, kalau kita sambil ngopi ngomong firman kan gereja om. Wah, ini kritis banget. Saya lihat, dia minta pendapat saya. Menurut om gimana? Saya lagi ngomong di main HP. Dan lagi kurang ajar loh. Enggak, dia nggak main HP. Dia riset. Dia begini. Salah om. Dia riset apa yang saya bilang. Salah om. Dia riset sejarah, teologis,
historis, dia riset semuanya. Wow, untung gua nggak so tahu, main marah aja, merasa pendeta apa tak udah. Waktu saya bilang gini, kasih waktu saya belajar lagi. Mereka berdiri peluk saya. Kenapa nggak semua orang begini, Om? Ada yang lebih sadis. Om, saya nggak Kristen lagi, tapi saya tetap percaya Yesus. Wah, sinis banget. Ini semua yang kecewa. Saya sampai di mana? Memang kita nggak dapat makan kok. Coba. Mari. Saya coba trigger kamu aja. Ayo. Kamu lihat ini. Berdoa. Oke, tadi kita berdoa di gereja berdoa. Apa yang kamu bisa lihat? Manifestasi apa? Kita berdoa, orangnya yang goyang, darah Yesus. Nggak ada apa-apa, orang takut. Lu baca Kisah Rasul. Mereka berdoa, rumahnya yang goyang. Apa yang bikin kita nggak bisa hidup dalam dimensi itu? Kita sudah hidup dalam imitasi. Di Kisah Rasul, gereja nggak punya Alkitab 200 tahun. Mereka hidup dari pengajaran para rasul. Lu punya Alkitab segala terjemahan, gereja punya library, punya semuanya. Mana manifestasinya apa? Coba. Mari, Natal ini kita bukan kembali ke balungan Yesus di Bethlehem. No. Natal ini kita mau lihat Yesus yang di depan. Dia raja. Yuk, saya nggak perpanjang, tapi saya cuma mau bilang gini. Hubungan kita ini levelnya. Natal membuat Yesus mensetarakan diri. Yesus mengidentifikasikan diri dengan kita. Coba. Saya ngomong buat diri saya dong. Sebagai pendeta dan semua pendeta kalau ada di sini, kira-kira gini, siapa harusnya teladan kita? Yesus, kan? Gampang kan jawabnya. Yesus dong teladan. Setuju. Nah, kalau benar Yesus teladan kita, saya gagal, semua pendeta gagal. Cuma nggak mau ngaku. Apa? Mari. Teladan Yesus gimana? Alkitab yang bilang, and Jesus made himself nothing. Wow. Atas gua ada yang bawa. Tempat duduknya khusus. Mau lebih lagi, bodyguard di samping kiri kanan. And Jesus made himself nothing. Dia bilang, no reputation. Kira Yesus yang Tuhan kayak gitu. Nah, kita nggak teladanin dia kok. Oke, this is my holy calling. Gue pendeta. Sekarang, apa standar hidup saya dengan kalian? Beda. Saya begini, saya mesti hidup dalam kepantasan berdasarkan ini panggilan saya. Nah, ini pengusaha. Jadi kamu punya private jet nggak berdosa. Nah, kalau punya pun nggak apa-apa. Silakan bermimpi kan gitu. Nah, saya perlu mobil nggak? Perlu. Mobil apa? Yang nggak mogok. Udah itu aja. Kalau gue punya mobil mewah, gue naik Mercedes, mau kemana doa malam? Nah, ini aja kita nggak jadi teladan. Kita ini loh. Apa gue susah? Apa mau buktiin bahwa gue diberkati? Tahu nggak orang paling kaya di Indonesia nggak Kristen? Mau tunjukin berkat dengan benda gitu, waduh, gini kita menghina banget. Tapi kalian sebagai pengusaha silahkan, karena makin lu punya semua, makin besar lu punya pengaruh. Itu maksud saya.
Kalau kamu ada di puncak karir, apa aja yang lu ngomong orang dengar. Lah iya, maksud coba lu susah. Alkitab yang bilang hikmat orang miskin tidak didengar. Lalu apa? Nah, kalau lu sukses, kentut aja dibilang hikmat. Nah. Iya, itu kan. Nah, oke. Mari. Sudah, Yesus sudah lahir, dia sudah semuanya buat kita. Coba, Natal, kelahiran itu misi untuk mengembalikan kita seperti awal Adam diciptakan. Siapa Adam? Gambar apa? Malaikat nggak segambar. Malaikat hanya makhluk kudus. Kira Adam, kamu murid Adam. Tuhan bilang gini, marilah kita jadikan mereka seperti kita. Itu malaikat bilang, wah, apa Tuhan meeting dulu? Gue mau bikin manusia? Enggak. Bayangin, Lucifer dibuang, malaikat loh, dibuang, oke? Terus tiba-tiba Tuhan bikin Adam. Bisa nggak kalian bayangin? Selama Tuhan buat seluruh bima sakti alam semesta ini, dia nggak kerja, dia ngomong, jadi. Tahu nggak pertama kali Allah bekerja, mengotori tangannya, waktu dia buat manusia. Bisa nggak lu pikirin tuh? Dia bikin tanah liat dibentuk. Itu billion of angel lihat. Tuhan bikin apa ya? Wih, dia kayak kita nggak? Lu bikin, Tuhan bodoh amat, Tuhan nggak bodoh. Tuhan bikin. Mereka saling bisik-bisik. Apakah dia lebih bagus dari bintang Orion? Tuhan bikin. Lucifer ada di Taman Eden. Dia lihat itu. Dia datang ke Tuhan. Siapa Lucifer? Pemimpin penyembahan di sorga. Satu-satunya malaikat yang ada di tahta. Kalau dia mimpin, billion of angel nyanyi. Dibilang crowdnya seperti desau air bah. Dia sombong, Tuhan buang. Tuhan gak nyesel. Waktu dia lihat Tuhan buat Adam, dia datengin Tuhan. Dia ngobrol gini, saya terjemahin langsung. Tuhan, kenapa kamu buang saya? Gak ada lagi kan yang nyembah lo di sorga? Dia pikir Tuhan akan begini, sorry saya emosi waktu itu. Dia pikir Tuhan mau gitu. Kamu tahu waktu dia bikin Adam, tanah, masih benda mati loh. Kamu lihat dia bilang ini, Tuhan hembuskan nafas. Kata nefes haya. Waktu dia hembus, itu apa? God's DNA. Kamu tahu nggak kamu mahal? Wah nggak bercanda, itu tanah liat, benda dia hembus. Itu God's DNA, malaikat nggak punya. Begitu mau lihat keajaiban, seketika tanah berubah jadi daging. Matanya kebuka. Apa yang Adam lihat pertama kali? Dia ngelihat air terjun Niagara. Dia ngelihat gunung Himalaya. Dia lihat wajah penciptanya. Adam adalah God representative. Itu nilai manusia. Manusia nggak didesain buat mati. Dosa yang bikin kita mati. Nah, belum selesai. Baca dong Alkitab. Dibilang Allah adalah Allah bagi orang mati dan orang hidup. Makanya lu nggak perlu takut mati. Wah, jadi Tuhan segininya kah Tuhan? Nah, lihat Yesus datang Natal bukan tentang bayi. Itu baru misi awal. Yang tujuannya kita dikembalikan. Bahkan yang Adam belum dapat, kita akan dapat. Coba pikir baik-baik. Coba. Gereja pengajarannya gini, Tuhan mati, Tuhan tebus kita supaya kita masuk surga. Hei, surga bukan tujuan, surga tempat. Nah,
Berapa tahun lo jadi Kristen? Coba. Apa tujuan Tuhan tebus kamu? Become like Jesus. Bukan surga. Tujuan kamu ditebus supaya kamu menjadi serupa dengan Kristus. Satu-satunya agama yang percaya kesempurnaan cuman Kristen. You become like Jesus. Ini daerah namanya apa, Pak? Ini? Komang apa? Kemang. Tanah Abang. Petamburan ini tempat, restoran ini tempat. Bukan tujuan. Saya bisa ke Petamburan, tapi kalau gua ke sana, gua nggak ketemu tujuan, gua ketemu tempat aja. Pagi ini saya ke sini, ini tujuannya ketemu kalian. Bisa lihat nggak? Kita akan ke sorga, tapi itu bukan tujuan, itu tempat. Tujuannya you become like Jesus, lalu memerintah bersama Yesus. Itu tujuan. Lihat nggak? Nah, dari pertama kedatangannya dia tebus kita semuanya, terus kita apa? Pemulihan hubungan. Kita orang berdosa ditebus. Ini nggak masuk akal buat kamu. Tebus dosanya seberapa? Dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa nanti yang lu belum buat. Nggak masuk akal kan? Ya nggak apa-apa, itu urusan lo. Kamu mau lihat, kalau Tuhan selalu lu ukur pakai akal, lu aja yang bikin, nggak usah Tuhan. Loh, dosa masa lalu, oke. 2000 tahun lalu, belum lahir kan? Oke. Sekarang yang kau sudah buat dosa, diam. Yang nanti lo belum buat. Nah, kamu lihat pengajaran bikin kita tertuduh terus, kenapa sih? Coba. Nggak apa-apa. Mungkin kalian ganggu, wah nih pendeta sesat, kan saya pulang habis ini, nggak apa-apa. Coba. Bayangin. Gini. Dia bukan tebus, dia mati. Bayarnya tuh mati. Oke. Tuhan yang mati, yang Tuhan yang punya langit dan bumi mati buat kamu. Terus gini, ternyata gagal ya. Ngapain mati dong? Kenapa kamu nggak kritis berpikir ngapain mati dong? Lihat Gun aja, udah. Waktu dia ngomong, saya cuma kira dia orang. Coba. Adam belajar di mana? Kuliah di mana? Coba. Tuhan bilang gini, Adam berkuasalah atas semua ciptaan ini. Mau lihat nggak? Apa bedanya Adam sama Tuhan? Adam berkuasa, Tuhan maha kuasa. Sampai itu seperti gini, waktu Tuhan kasih otoritas, Tuhan membatasi dirinya. Hebat gak lo punya Tuhan yang gitu? Bukan yang jitak-jitak kasih, apa sih? Coba, sekarang kamu bikin dosa, terus kamu bilang, Tuhan, saya salah, ampuni Tuhan. Oke, saya mau tanya, berapa lama pengampunan datang? Keren, secepat lu tarik napas. Cuman pendeta yang bilang besok balik lagi. Makanya saya bilang, kamu terkontak apa ya? Distorsinya banyak banget, itu runtuhin. Kamu mesti radikal dengan satu statement ini, Jesus love me. Lu mesti radikal dengan pengakuan ini. Kenapa? Musuh mesti stres, setan mesti stres, lihat kamu. Itu, nah hubungan pertama kita, anak. Kamu anak karena apa? Lukas bilang gini, ya, dibilang gini, wow, semua ini terjadi, ya, Yohanes 1 dong. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nggak percaya? Ya udah masalah kamu. Tuhan mana yang bilang lo anak? Wah, itu baru pertama. Level berikutnya kamu dibilang sahabat. Wih, anak ini kan pertumbuhan. Sahabat. Coba, saya tanya. Siapa yang sombong? Gubernur apa temannya? Ngaku loh, oke? Lu sahabat Tuhan. Ampun.
Poinnya gini, kita udah tua sampai sekarang. Coba kamu tanya dirimu. Sebenarnya kamu kenal dia nggak sih? Hubungan kamu dengan Tuhan tuh bos sama pegawai apa bapak sama anak? Bapak sama anak. Mestinya itu. Artinya gini, boleh dong lu ngomong keras. Kalau sama papi kenapa gini sih? Boleh dong. Kalau bos sama pegawai, lu pura-pura sopan sama Tuhan, padahal lu nggak puas. Ini yang susahnya. Spirit kita yatim piatu. Gereja kalau jemaatnya yatim piatu, berarti gerejanya panti asuhan. Coba lihat kenapa? Yang untung selalu musuh. Iblis nggak punya power, dia punya daya tipu. Lihat aja. Anak, sahabat, ini puncaknya sekarang. Puncak seluruh peradaban manusia di sini. Dunia boleh nggak percaya, kamu harus percaya. Apa? Kekasih. Kita akan menikah dengan Kristus. Itu di luar nalar abis kayak gila Tuhan. Menikah dengan Kristus, bayangin. Mana ada pengajaran yang kayak gitu. Makanya kita sempurna banget. Makanya kamu mati, Yesus tebus. Malaikat buang aja. Begitu kamu mati, Bapa yang nangis. Terakhir ya, terakhir. Gitu. Ini Efesus 2 ayat yang ke-10. Coba, ini saya ambil terjemahan Living Translation. Kalau bahasa Indonesia enggak gini sih. Gitu. Nah, for we are God, gitu. Di sini bilang masterpiece, di mana workmanship, gitu. For we are God, dalam Living Translation, we are God masterpiece. Kita mahakarya ciptaan Tuhan. Bayangin. Nah, kapan ini terwujudnya? Dibilang ini, ya. He has created us new in Christ Jesus. Ini Living Translation ya, gitu. Jadi waktu saudara lahir baru, pentingnya bertobat itu titik poinnya di situ, dasar pijaknya di situ. Semua kita kalau bilang percaya Yesus harus lahir baru. Kenapa? Itu identitas. Jadi identitas bukan di proyek, bukan di segala pekerjaanmu, bukan. Identitas kamu di dalam Kristus. Kamu boleh pegawai biasa, tapi waktu kamu di dalam Kristus, wah, He create in Christ Jesus. Di sini dibilang, so we can do the good things, supaya kita bisa melakukan yang terbaik, yang lo bisa bikin. Bayangin, yang punya langit, bumi, laut beserta, diam di sini. Kenapa? Kan saya nggak berdoa ke langit, saya berdoa ke sini, saya ngobrol sama dia di sini. Coba pikirin itu, lagi nyetir, lagi apa? Gila, Kristus di dalam saya. Christ in you, the hope of glory. Itu Paulus yang bilang. Dia bilang, inilah satu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Apa artinya rahasia? Ditutupi. Ditutupi dari siapa? Dari Adam, dari semua. Abraham, Elia yang lu sebut jago itu rahasia tertutup. Terus Paul bilang, sekarang dinyatakan kepada kamu orang kudus. Kalau saya bilang gini, kalian orang kudus, ada Amasya Pak. Nah ini roh-roh Amasya ini lu tengking. Kalau lu sendiri nggak yakin ini, gimana lu mau berjalan? Percuma ngomong dia. Nah, terjemahan lagi The Passion, dia bilang dalam Galatia apa? Christ has no effect. Kristus nggak ngefek buat lo. Dalam nama Yesus nggak ngefek. Karena kenapa? Karena kamu nggak di dalamnya memang. Kamu dengar khotbah, kamu dengar firman, tapi firman nggak dapat tempat di hatimu. Ya nggak ngefek Kristusnya. Apa bukti firman nggak dapat tempat? Khawatir masih ada. Ketakutan yang kontrol kamu, berarti firman yang ku dengar nggak dapat tempat. Makanya dibilang Christ no effect, nggak ngefek. Ini keren banget. Christ
good things He planned for us long ago. Wow. Kamu tahu nggak kamu mahakarya? Kamu tahu nggak kamu mahal? Tolong salam teman di sebelah bilang, kamu mahakarya ciptaan Tuhan. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua ini, lu jangan cepat-cepat mati ya. Lah iyalah, iya loh. Kenapa? Masih banyak yang Tuhan mau kita bikin. Masih banyak yang kita mau bikin. Nah itu. Cuman ini waktu ini berakar, terus kamu praktekkan itu. Wow. Saya tutup aja. 30 tahun saya di Ambon. Masa kesulitan, konflik berdarah. Ini merubah teologi saya. Dulu saya nggak gitu. Saya bilang saya ngalamin kebangkrutan teologis. Kamu nonton orang mati tiap hari. 4 pendeta saya dipotong. Udah bangkrut, udah Tuhan. Lu ada nggak sih? Udah. Kamu udah nangis. Kamu dengar bom di film. 99 sampai 2005, lama bro. Airport ditutup, pelabuhan ditutup. Itu kalau dengar bom di sana, rumah lu goyang. Matius Markus hilang. Nggak ada, lu ingat-ingat, nggak ada. Menjerit-jerit. Nah, saya bilang kebangkrutan teologis. Artinya gini, secara doktrin oke, Tuhan. Nah itu aja. Tiap hari nanya Tuhan, ada nggak sih? Kok lu biarin sih orang mati? Kayaknya kalau gua nggak hari ini, besok deh giliran gua. Udah gitu aja. Udah gitu. Jadi bilang luput dari maut, asli luput dari maut. Saya sudah di kapal maut, kapal mereka. Nama saya sudah dipanggil lewat. Waktu saya datang, berapa jihad halangin saya dipanggil ke poliklinik. Anaknya Profesor Nanere, matanya dicungkil. Saya lihat, sorry Pak Pendeta, saya yang panggil Bapak tadi. Aduh. Nah jadi pendeta di daerah, kita dikira Tuhan memang. Kita dianggap sakti. Babi hilang aja yang ditanya pendeta. Jadi aduh, itu baru saya bilang, Tuhan lu tahu nggak semua. Nah itu rubah teologi saya. Saya menjerit, saya berubah. Baru saya ngerti. Baca tadi pesan Natal tadi, coba saudara lihat. Enggak. Nyanyiin malaikat itu kalau saudara dengar, kemuliaan bagi Allah di tempat itu kayak garpu talas sorga dibunyiin. Kemuliaan bagi Allah yang kita nyanyi tadi, damai sejahtera di bumi. Artinya gini, coba gereja paham ini. Kamu mau berhasil, kamu mau berkuasa, muliakan Tuhan. Sebenarnya itu pesannya. Mau damai, muliakan Tuhan, jangan dibalik. Segala kampanye damai, mana hasilnya? Mana? Habis ini kampanye, besok perang. Kamu bayangin, saya punya guru sekolah minggu, Pak, jam 3 pagi, Pak, mereka udah masuk di rumah saya. Terus, bang, saya dengar, bang, telepon putus. Mati nih. Besok hari Sabtu kita kumpul, saya tanya, mana ibu ini? Ada, cuma pakai baju di badan, rumahnya udah habis. Yuk kita lihat rumahmu. Dia bilang habis dibakar. Saya tanya, waktu kamu telepon saya di mana? Di atas, Pak. Bagaimana kamu bisa keluar? Dia ketawa. Ada yang gendong saya, Pak Pendeta. Gue pikir suaminya kayak Rembo gitu kan. Enggak, Bu. Dia bilang gini, malaikat Pak Kris. Tunggu dulu. Gue yang minat. Tuhan, gue puluhan tahun melayani nggak ada malaikat keran. Nah itu kayak trik. Tuhan, kita mereka ngalamin. Digendong keluar dari jendela, lewatin mereka. Terus saya, wow. Nah, pelan-pelan saya seperti gini. Selama ini lu cuman baca, lu nggak ngalamin. Karena lu pendeta, lu baca Alkitab kan mau khotbah kan.
Wah, udah semua digugur. Nah, itu semua rubah saya. Saya nggak pakai topeng, saya semuanya mau apa biar orang lihat. Yuk, ini ibadah kamu yang terakhir begini. Kamu bisa gagal, Tuhan nggak gagal. Waktu kamu bikin dosa, kamu bilang, saya dihukum. Teologi lu dari mana tuh? Kenapa kamu nggak pernah uji? Benar Tuhan yang hukum. Kan saya udah bilang, dosa masa depan lu belum buat. Jadi siapa dong yang hukum kamu? Ada dua. Hukum dosa namanya. Nah, waktu Yesus bilang gini, jangan buat dosa, itu pesan dia gini. Artinya karena kamu buka celah, pencuri datang mencuri. Apa yang dia curi? Semua yang Tuhan sudah taruh di dalam kamu. Terus membunuh. Itu dia, bukan Tuhan. Kita tuduh Tuhan. Hukum dosa yang hukum kamu. Yang kedua siapa? Diri kamu sendiri. Itu. Kalau kamu percaya kutuk turunan, ya lu hidup dalam kutuk turunan. Jadi kerjanya apa? Tiap hari lu mesti declare. Lawan itu. Saya bangun pagi, saya sudah nggak doa kayak dulu-dulu bawa list. Jadi Tuhan udah tahu saya mesti tolong. Itu kan penghinaan. Dengan ada gerakan pendoa, setan jadi penting. Apa? Masa rusuh, gue udah buat semuanya di Ambon. Naik ke gunung, tancap kayu, bernubuat, mau apa urapin minyak kayu putih, minyak jelantah, minyak, udah gue bawa semuanya. Turun di laut, bernubuat di laut, udah gue udah buat semuanya. Yang dibilang prophetic action, semua udah gue buat. 5 tahun. Saya bangun menara doa. Apa alasan saya bangun menara doa? Cinta Tuhan? Enggak, takut mati. Takut mati. Aduh, untung Tuhan bukan orang Ambon. Kalau enggak, gue udah dijitak terus tiap hari. Bayangin. Bagaimana dia duduk, bagaimana dia ubah teologi saya, bagaimana dia mengajar. Saya cuma nangis. Ternyata doa bukan bawa list. Doa itu ada 2 terminologinya. Communicate. Wow. Ternyata bicara 2 arah. Berarti kalau lu berdoa, lu langsung tahu Tuhan mau apa. Kalau nggak tahu, berarti lu ngomong sendiri dari tadi. Itu aja yang harus. Jadi saya perlu rubah sendiri. Saya ngomong. Nah, yang kedua dia bilang ini, mencium wajah Tuhan. Bayangin kita menurunkan seakan-akan iblis lebih hebat kan? Iblis nggak level, saudara. Gila, dia malaikat. Bayangin. Jadi itu sparring partner kita. Dia nggak selevel sama Tuhan. Bayangin. Tuhan kasih kamu power, taklukkan ini. Apa ujung dari sejarah baca Alkitab? Pengenalan akan Tuhan akan memenuhi bumi seperti air menutupi lautan. Kok kita ditakutin? Ini akhir zaman, Pak. Ya benar. Yang buka materai siapa? Yesus. Materai 1, 2, yang buka semua kita bisa. Yesus yang kita sembah tadi. Tapi kok kita yang takut? Ini dia cacatnya teologi kita di sini yang bikin kita hidup dalam ketakutan. Iblis pesta. Waktu kamu mendeklar tiap hari, saya lebih dari pemenang. Dia stres, dengar lo. Kita tidak berperang untuk menang. Kita berperang dari kemenangan. Kenapa? Yesus sudah menang. Nah, ini teologi doa saya juga berubah. Semuanya berubah. Enggak, saya enggak bawa list. Kalau saya bangun pagi, saya duduk di tempat tidur. Enggak siapin konsep. Dialog batin. Terus saya declare, Chris, dengar ya. Christ in me, the hope of glory. Hari ini jam 8 saya ada di sini. Saya kok hikmat perkataan Tuhan dalam hati dan mulutku akan jadi berkat. Saya declare. Saya nggak minta urapan. Karena yang diurapi diam di sini. Amen. Jadi ngapain? Saya bersyukur untuk pengurapan. Kalau saya minta, dia masih di luar. Nah, coba kalian mulai praktek itu. Berangkat kerja, berkat buat gua hari ini, nggak ada yang keteteran di jalan ya. Setan, pencuri, lu diem lu. Ini maksudnya,
Kita dulu diajar gitu, yang ngajar bule, ya kan? Gitu. Nah, kita kalau lihat bule, kita kira Tuhan Yesus. Nah, itu kan mental kita, iya kan Pak? Iya. Dulu kita aja tahun-tahun 80-an. Jadi kalau saya doain pelepasan, saya mesti tanya, setannya ada berapa? Jadi, Pak ya, setan nama lu siapa? Ah, dalam nama Yesus. Ah, keluar. Ah, kok masih ada? Ya Pak, ada banyak Pak. Emang gue ketua kelas absen nama gini, bayangin bertahun-tahun kita pelayanan kayak gitu. Kalau saya masuk di hotel, mau orang lain langsung tidur, gue mesti tumpang tangan di kamar mandi, di kasur-kasur, di hotel. Pak, ini apa sih setan jadi penting gini? Setelah teologi aku berubah, kalau gue masuk hotel, setan, gue nggak mau tahu lu ada berapa, gue udah bayar nih kamar 2 malam, lu keluar. Kalau enggak, gua kayak budak kan Pak, pakai nama Yesus padahal. Coba lihat, kenapa kamu duduk di meja kerja lu? Dengar ya setan, semua berkat, semua deal saya hari ini tidak ada yang tercuri. Amin. Kenapa lu nggak declare gitu? Keren kan? Nggak ada benih jatuh di. Nah, coba mulai aja. Orang bilang lu gila, nanti yang gila dia, lu nggak. Nah, gitu. Udah, kita berdoa ya, kita kepanjang ya. Tuhan Yesus, hamba berhenti bicara, tapi Tuhan tidak berhenti bicara buat kami. Tuhan sayang mereka semua, saudara-saudaraku ini lebih dari siapapun yang bisa bilang itu. Kami berharga di matamu Bapak. Terima kasih Tuhan. Semua yang kami dengar, semua yang kami nyanyikan, kami aminkan itu. Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil berkat samudra raya. Aku memanggil berkat embun pagi. Aku memanggil berkat Abraham, Ishak,